bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, come on. Terangmu, terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada lah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada lah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi di atas kepala kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ajaib dan dahsyat Tuhan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada lah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Yeah. Mulia namamu. Mulia lagi. Mulia namamu. Sama-sama katakan, mulialah namamu Tuhan. Mulia namamu. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Amin, amin. Sungguh Engkau Yesus, Engkau mulia. Yes. Dan Engkau Allah yang tidak tergantikan dalam kehidupan kami. Amin. Berkaryalah nyata atas hidup kami Tuhan, karena karyamu sungguh sempurna. Yes. Dan kami saat ini Tuhan hidup hanya bagi-Mu.
buat segalanya jadi tak berarti. Sungguh adil dan benar jalanmu, Tuhan. Sungguh ajaib dan besar karyamu di hidupku. Sungguh ku kagumi di hadiratmu. Kulihat kemuliaanmu, buat segalanya jadi tak berarti. Bagiku kau segalanya, tiada yang dapat gantikanmu. Bagiku kau yang termanis, jiwaku menyadarinya. Sebab Engkau Allah yang tak tergantikan bagiku. Sungguh adil dan benar jalanmu, Tuhan. Oh, sungguh ajaib dan besar karyamu di hidupku. Sungguh ku kagumi Engkau di hadiratmu. Kulihat kemuliaanmu, buat segalanya jadi tak berarti. Oh, bagiku kau segalanya, tiada yang dapat gantikanmu. Bagiku kau yang termanis, jiwaku menyadarinya. Sebab Engkau Allah yang tak tergantikan bagiku. Bagiku kau segalanya, tiada yang dapat gantikanmu. Bagiku kau yang termanis, jiwaku menyadarinya. Sebab Engkau Allah yang tak tergantikan.
Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara pada hari ini. Ya, selamat hari Minggu dan selamat datang dalam ibadah online GKPP Masa Depan Cerah Surabaya. Kita bersyukur sepanjang minggu kemarin Tuhan sudah menyertai kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Sementara kita akan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Siapkan hati kita juga untuk menerima firman-Nya pada hari ini. Saya meyakini walaupun ibadah yang kita lakukan secara online, Roh Kudus bisa bekerja menjamah kita dan merubah setiap kita. Mari kita satukan hati, berdoa bersama-sama. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu sebagai ucapan syukur kami. Tuhan kiranya Engkau memberkati segala pujian dan penyembahan kami. Berdoa juga untuk ibadah online sepanjang hari ini Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja, Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan kami berdoa, mari Engkau terus bekerja dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Bersuka cita bersama memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Worship you, Lord. Hey! Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
biasamu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab biasamu. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, haleluya.
Tuhan. Selama-lamanya Engkau mulia, selama-lamanya Engkau agung. Ku mau terus bersuka cita bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami ada sampai saat ini. Terpujilah Tuhanku. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di dalam hidupku Tuhan. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di dalam hidupku Tuhan. Terjadi di dalam hidup keluargaku Tuhan. Terjadi di dalam hidup jemaatmu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan. Oh, yang layak kami sembah di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, yang berkuasa, yang berdaulat atasku. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia, yang tak terkalahkan, yang tak tergantikan di dalam hidupku selamanya. Selamanya Engkau di dalam hidupku Tuhan. Ku mau berjalan bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tak dapat berjalan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tak dapat menggapai hari demi hari. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada, kami boleh hidup, kami boleh sehat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya bagi Bapakku, hanya bagi Allahku. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap momen kami bersama dengan Tuhan. Untuk setiap perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami sadar kalau tanpa Tuhan kami tidak bisa melalui hari-hari kami. Tuhan, tiada yang lebih sukacita bagi kami selain memuji menyembah Tuhan. Kami nyatakan itu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Amin. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat MDC di Surabaya. Senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan setiap jemaat sekalian dan saya yakin setiap kita dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belum lama ini merayakan Paskah.
Dan tentu saja setelah peristiwa Paskah dan kebangkitan Kristus, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem karena untuk menantikan janji Tuhan. Ya, itu saudaraku adalah tidak lain turunnya Roh Kudus atas setiap murid-muridnya. Nah, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus jadi begitu penting dalam kehidupan kita orang percaya. Pimpinannya, penghiburannya, kekuatan yang diberikan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi sahabat karib kita. Roh Kudus adalah pribadi yang benar-benar dekat dan menuntun langkah hidup kita. Saudara yang kukasih, pagi hari ini mari kita belajar tentang satu pribadi, yaitu Roh Kudus ini. Firman Tuhan di dalam Matius, saudaraku, pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di situ dikatakan sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seperti burung merpati. Roh Allah atau Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari burung merpati. Saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan atau firman Allah menggambarkan tentang pribadi Roh Kudus seperti merpati, pasti Tuhan punya maksud. Dan saya ingin setiap kita, saudaraku yang kekasih, kita belajar bersama-sama. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan dan Tuhan ingin sampaikan. Sampai pribadi Roh Kudus ini diumpamakan dan digambarkan seperti burung merpati. Di dalam bahasa Inggris dikatakan Spirit of God descending like a dove. Merpati, like a dove. Dan saudara yang kekasih, mari kita belajar dari merpati. Yang pertama, ternyata seekor burung merpati saudaraku memiliki osopagus. Apa itu saudaraku? Osopagus adalah kalau dalam bahasa Indonesia atau sering kita kenal kalau kita dulu belajar biologi adalah tembolok. Tembolok adalah kantong penyimpan makanan Bapak Ibu Saudara. Ya, burung merpati rupanya saudaraku agak mirip seperti unta. Unta menyimpan air, tetapi burung merpati menyimpan makanan. Nah saudaraku yang kekasih, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, tetapi apabila ia datang, maksudnya Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga saudaraku yang kekasih, tidak lain adalah satu daripada fungsi atau tugas daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah memimpin kita kepada kebenaran yang adalah sumber makanan rohani bagi kita setiap kita. Nah saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, makanya kenapa kita perlu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus jadi begitu penting bagi kehidupan kita setiap orang percaya agar kita dipimpin dan dipenuhi dengan kebenaran yaitu firman Allah. Banyak orang Kristen saudaraku ketika waktu saya bertobat, saya masih ingat begitu haus dan lapar akan kebenaran. Sehingga membaca Alkitab itu saudaraku menjadi satu kesukaan. Namun saudaraku, tidak banyak termasuk saya pada waktu itu ketika kehausan atau lapar rohani itu saudaraku melanda bagi orang percaya yang baru bertobat. Saudaraku sepertinya ada kehausan yang begitu rupa dan membaca Alkitab saudaraku jadi sesuatu kesukaan baru. Namun ada masalah. Yaitu saudaraku ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita membacanya tanpa sebuah pengertian. Sehingga muncullah di dalam kehidupan kerohanian kita mungkin ada yang dinamakan dengan kejenuhan. Kenapa kita bisa jenuh? Karena firman Allah yang kita baca, saudaraku, seperti layaknya cerita atau sebuah naskah yang kita tidak memahami apakah artinya itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita memerlukan yang membantu, menolong kita untuk kita bisa mengerti kebenaran itu. Tidak lain saudaraku, pribadi yang Tuhan sediakan bagi kita sendiri adalah yaitu Roh Kudus atau roh kebenaran.
Sekali lagi saya membacakannya buat saudara. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruh, apa saudaraku? Kebenaran. Yang kedua saudaraku, belajar dari merpati adalah selain memiliki tembolok atau kantung penyimpan makanan. Yang kedua, baik jantan maupun yang betina memproduksi, dalam tanda kutip ya saudaraku, adalah susu merpati atau crop milk untuk anaknya. Saudaraku, saya melihat di sebuah tayangan di YouTube, kalau saudara mengetik di situ crop milk dove atau pigeon, saudara akan melihat sebuah gambaran atau tayangan seperti seolah-olah burung merpati itu menyusui anaknya. Ya, padahal ini adalah binatang unggas saudaraku, yang bertelur dan mengerami telurnya. Jadi bukan binatang mamalia. Tentu saja saya katakan tadi dalam tanda kutip tidak seperti yang sesungguhnya menyusui. Tetapi induk betina maupun yang jantan ini dia membuka mulutnya, dia sepertinya seolah-olah memamahnya dan menyediakan saudaraku sari inti makanan itu dan diberikannya kepada anaknya yang baru lahir. Yang luar biasa saudaraku adalah anak burung merpati sepertinya seolah-olah mengerti. Tidak ada yang mengajari, tidak ada yang memberitahu bagaimana caranya. Begitu sang induk atau ayahnya membuka mulut paruhnya saudaraku, anak burung merpati itu langsung saudaraku memasukkan paruhnya juga ke mulutnya dan seperti sedang menyedot atau seperti layaknya binatang mamalia yang menyusui. Saudaraku yang kekasih, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 itu katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan ketika dia pergi naik ke surga. Setelah peristiwa Paskah dia bangkit dan menunjukkan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Dan dia naik ke atas surga dilihat oleh seluruh murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya seperti layaknya yatim piatu. Dan dia berjanji bahwa dia akan datang kembali kepadamu. Saudaraku, dia datang, betul. Saya meyakini bahwa dia datang yang kedua kali, dia akan menjemput kita. Dia akan membawa kita saudaraku kepada hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama memerintah bersama-sama dengan dia. Namun selain daripada itu dia datang kembali karena dia berjanji bahwa rohnya akan diutus untuk menemani langkah hidup kita, memberikan kekuatan dan penghiburan. Tidak lain itu adalah saudaraku, adalah Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih baru dalam tanda kutip bayi rohani, baru lahir, belum mengerti apa-apa, kita butuh makanan yang lunak atau susu. Demikian juga Rasul Paulus mengingatkan bahwa hanya bayi atau anak-anaklah yang membutuhkan susu atau makanan yang lunak. Sehingga saudaraku, Roh Kudus dengan penuh kesabaran membimbing kita step by step di dalam kebenaran dan dia tidak akan meninggalkan kita. Firman-Nya juga dia berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan ini digenapi dan dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Saudaraku yang kekasih, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini kita belajar dari merpati. Merpati ternyata saudaraku tidak memiliki kantung empedu. Kantung empedu ini saudaraku, empedu itu biasanya dan kebanyakan empedu itu pahit. Nah saudaraku yang kekasih, kalau bicara soal tentang empedu, hal yang pahit, merpati tidak memilikinya. Dengan kata lain, saudaraku,
seekor burung merpati, kita belajar dari seekor burung merpati bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh menyimpan yang namanya kepahitan. Demikianlah firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Saya ingin setiap saudara ikut menyimak bersama-sama dengan saya dan saya akan membacakannya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 sampai ayat yang 31 berkata demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa saudaraku? Kejahatan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama hidup dipimpin oleh Roh Kudus, artinya hidup jauh dari segala kepahitan, kedengkian. Firman Tuhan mengatakan kegeraman, kepahitan, kemarahan, dan pertikaian hendaklah tidak ada di dalam kehidupan kita, orang percaya. Tidak heran saudaraku, Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati karena Tuhan ternyata ingin berbicara kepada kehidupan kita agar kita tidak memiliki yang namanya kepahitan. Seperti layaknya seekor burung merpati yang tidak memiliki empedu. Kita pun juga saudaraku jangan simpan hal yang pahit dalam kehidupan kita. Kemarahan, kedengkian, pertikaian. Hendaklah dibuang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Karena kita kalau saudaraku ingin dipimpin dan kita ingin hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus saudaraku jangan sekali-kali kita mendukakan dia, yaitu Roh Kudus. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Alkitab mengajarkan, menuliskan kepada kita, ternyata Roh Kudus sangat berduka ketika kita menyimpan apa yang disebut dengan kemarahan, dengki, dan pertikaian. Atau kepahitan dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadi sangat berduka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di dalam Rasul Paulus pernah mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Rasul Paulus pernah mengingatkan bagaimana kita harus saling mengampuni. Kita harus saling saudaraku bisa memaafkan. Kita harus hidup saling penuh dengan kasih mesra. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semuanya. Saya yakin bahwa nasihat Rasul Paulus ini seiring. Karena demikianlah Rasul Paulus juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dia menginginkan saudaraku agar kita semuanya hidup penuh dengan roh dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang unik dari burung merpati ini. Kalau mungkin saudara tidak asing dengan yang namanya burung merpati atau burung dara atau burung dara saudaraku, pigeon dalam bahasa Inggrisnya. Ternyata burung merpati atau pigeon ini saudaraku memiliki homing atau navigation instinct. Sehingga burung merpati saudaraku memiliki sense of direction. Sampai hari ini saudaraku peneliti masih juga belum menemukan secara pasti. Bagaimana seekor burung merpati bisa saudaraku mengetahui arah. Padahal saudaraku burung merpati ini dapat mencapai ratusan kilometer saudaraku. Tidak heran kalau saudara membacanya di dalam ensiklopedia, burung merpati ini adalah saudaraku sering sekali menjadi salah satu alat komunikasi pada waktu zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua. Bagaimana mereka
berkirim berita, dan bagaimana saudaraku mereka, bahkan saudaraku burung merpati digunakan sebagai spy atau pengintai atau mata-mata. Begitu pentingnya. Dan seekor burung merpati saudaraku dapat pulang ke rumahnya, mengetahui arah yang jelas. Itu adalah insting yang dimiliki oleh setiap burung merpati. Begitu dia lahir, jati dirinya burung merpati dengan sendirinya, saudaraku, dia memiliki insting yang namanya direction instinct. Sense of direction. Nah, saudaraku, dia juga dapat kembali ke rumahnya walaupun saudaraku jaraknya sangat jauh, ratusan kilometer. Tidak heran saudaraku, kalau saudara masih ingat beberapa lambang perangko atau mail atau surat saudaraku, itu biasanya kadang-kadang lambangnya adalah merpati. Kenapa? Karena memang sejarahnya burung merpati adalah untuk menyampaikan berita pada zaman itu. Apa maksud daripada ciri khas daripada burung merpati ini? Firman Tuhan atau saya yakin bahwa Tuhan ingin menyampaikan bahwa Roh Kudus akan selalu membimbing kita kembali kepada pertobatan. Dengan kata lain saudaraku, satu poin yang penting adalah Roh Kudus membawa kita pada pertobatan. Demikianlah di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di situ dikatakan demikian, kalau ia, maksudnya Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi salah satu saudaraku, tugas, pekerjaan, dan bagaimana Roh Kudus dapat membimbing kita adalah dia akan selalu membawa kita back to the cross, back to the God. Dengan kata lain, dia akan selalu membimbing kita, saudaraku, tidak kehilangan arah. Dia akan selalu membawa kita kepada pertobatan, menyadarkan kita akan dosa. Dia tidak akan pernah, saudaraku, membuat kita kehilangan arah di dalam hidup ini. Karena Roh Kudus dengan sendirinya akan membawa kita selalu kepada Tuhan. Akan mendekatkan kita, akan selalu membawa kita arah hidup kita tertuju, mata kita hanya tertuju kepada Dia, yaitu Kristus, kepada salib Kristus yang telah menebus, telah menyelamatkan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama pagi hari ini agar hidup kita senantiasa dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mintalah kepada Dia. Firman Tuhan dalam nats yang lain berkata, Bapa di dunia saja tahu memberi yang baik kepada anaknya. Apalagi kita meminta kepada Bapa di surga Roh Kudus. Dia akan memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Saudaraku yang kasih, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ternyata sepasang burung merpati dapat bereproduksi sampai 9 kali di dalam 1 tahun. Sekali lagi saya katakan, sepasang burung merpati saudaraku dapat bereproduksi sampai 9 kali dalam 1 tahun. Wow. Saudaraku, bukan suatu kebetulan. Sekali lagi saya katakan, bukan suatu kebetulan. Saya meyakini bahwa ini berbicara mengenai tentang 9 buah roh dan 9 karunia Roh Kudus. Apa itu saudaraku? Mari kita melihatnya bersama-sama. 9 buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kebaikan, kemurahan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan penguasaan diri. Saya sangat yakin saudaraku bahwa buah roh ini adalah yang pasti akan kita hasilkan kalau kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita nggak punya option untuk memilihnya saudaraku. Oh, saya mau hasilkan buah yang ini saja karena yang ini terlalu sulit buat saya. Misalnya penguasaan diri, saya kurang bisa menguasai diri. Jadi saya sepertinya tidak dikaruniai sama Tuhan untuk menghasilkan buah ini. Tidak saudaraku. Kalau saudara membacanya ini bukan buah-buah Roh Kudus, bukan. Tetapi buah roh. Artinya saudaraku harus memiliki semua. Kita harus menghasilkan, harus memproduksi 9 rasa buah roh ini. Sekali lagi saya ingin sampaikan dengan cepat kepada saudara, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, saudaraku, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau ada area-area saudaraku dalam kehidupan kita di antara 9 ini yang masih begitu sangat sulit untuk kita bisa hasilkan, mintalah kuasa dan pimpinan kekuatan daripada Roh Kudus agar kita bisa menghasilkan buah roh ini. Dan yang satu lagi saudaraku yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita tentu saja adalah karunia Roh Kudus. Yaitu saudaraku yang pertama karunia hikmat, pengetahuan, iman yang ketiga, yang keempat kesembuhan, yang kelima mukjizat, yang keenam bernubuat, yang ketujuh membedakan roh, yang kedelapan bahasa roh, yang kesembilan menafsirkan bahasa roh. Sehingga saudaraku kekasih, kalau kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka roh itu akan memberikan kita kekuatan, power and inspiration, inspirasi untuk kita bisa bekerja, melayani Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang diilhami dan didorong oleh Roh Kudus. Yaitu dari karunia yang Roh Kudus bisa hasilkan dalam pelayanan kita. Saya yakin pembelajaran pada pagi hari ini akan memberikan inspirasi bagi kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Kehidupan saudara dan saya, seluruh jemaat MDC Surabaya. Agar kita bisa belajar bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kita belajar dari kehidupan merpati ini. Saya berdoa pagi hari ini agar pembelajaran firman Tuhan ini dapat menggugah hati kita. Agar kita bisa senantiasa hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan dapat menginspirasi hidup kami dan memimpin kami ya Tuhan. Agar hidup kami senantiasa dipimpin oleh kebenaran-Mu, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami dapat memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa, agar bukan kemauan kami, tetapi semata-mata hidup kami senantiasa dipenuhi dan dipimpin oleh Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau anugerahkan dan berikan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau selalu menemani langkah hidup kami. Pimpinlah kami senantiasa ya Allah. Pimpinlah langkah hidup kami ya Roh Kudus untuk memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas
Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di dalam hidupku Tuhan. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, 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 na 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 na. Saya percaya saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan, saya meyakini Tuhan akan bekerja dan memberkati hidup kita akan dipulihkan, dan Tuhan akan melawat setiap kita. Bapak Ibu, saya ingin mengumumkan bahwa sudah dilakukan ibadah onsite di setiap satelit. Di JW ada 2 kali ibadah, pukul 9 dan pukul 11. Demikian juga di MDC Galaxy Mall
Demikian juga di Manuan juga sudah dilakukan ibadah pukul 8 di tempat-tempat yang lain. Mari kita siapkan hati bukan hanya mengikuti ibadah online tapi hadirlah dalam ibadah onsite. Saya meyakini ketika saudara hadir maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, mari kita satukan hati berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah online pada hari ini Tuhan. Bersyukur juga untuk rekan-rekan yang sudah memberikan persembahan, Engkau Allah memberkati dengan berlipat kali ganda. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah online pada hari ini. Tuhan Engkau Allah menjamah mereka, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk para bisnismen, Engkau Allah membuka peluang-peluang yang baru. Tuhan Engkau Allah memberkati, ada terobosan yang baru, ada kemenangan, ada mujizat yang baru. Berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mengalami masalah, kesulitan dalam hidupnya, Engkau Allah memberikan kelegaan. Biar mujizat dan kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Engkau sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya kasih karunia Allah boleh berlimpah-limpah dalam hidupmu. Cinta kasih Tuhan Yesus Engkau alami setiap hari. Dan penyertaan pimpinan Roh Kudus boleh nyata atas hidup kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yakinlah apapun yang kau lakukan dengan tanganmu, Tuhan sanggup membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, come on. Terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada lah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada lah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi di atas kepala kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Engkau ajaib dan dahsyat Tuhan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Yeah. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar
Yesus mulia. Segala yang ada lah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Yeah. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia lagi. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Bersama-sama katakan mulialah namamu Tuhan.